Baik, selamat malam rekan-rekan sekalian, follower dan masyarakat. Eh, izin pada malam hari ini, pada kesempatan ini saya ingin sharing eh, tentang sharing informasi dan sudut pandang saya terhadap kebijakan pemerintah tentang penertiban pool bus kendaraan di Kota Medan. Nah, hari ini itu hari Rabu 31 Juli eh, tahun 2024. Nah, saya awali dengan beberapa informasi yang saya monitor ataupun saya survei melalui beberapa website di instansi pemerintah. Itu saya awali dengan eh, dari ya dari izin saya share dari BPTD Sumut. Nah, ini BPTD Sumut di tanggal 31 Januari tahun 2024 itu memposting berita tentang bahwa BPTD kelas 2 Sumatera Utara lakukan rapat bersama tentang pembahasan tindak lanjut penertiban pool bus ilegal di sepanjang Jalan Sisi Kamaraja Medan. Nah, ini dokumentasinya, informasinya itu adalah Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Sumut lakukan rapat bersama tentang pembahasan tindak lanjut penertiban pool bus ilegal. Nah, kata kuncinya adalah pool bus ilegal di sepanjang jalan Sisi Kamaraja Medan. Adapun hasil bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut beserta instansi terkait pada Rabu tanggal 31 Januari 2024 di Aula di Lantas Polda Sumut tentang tindak lanjut penertiban Jalan Sisi Kamaraja. Tahapan yang akan dilakukan Pemko Medan dalam penertiban pool bus yang ada di sepanjang Jalan Sisi Kamaraja berdasarkan Perwal Kota Medan nomor 61 tahun 2018 adalah sebagai berikut. 1. Hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, Kadisub Kota Medan memberikan surat peringatan. Pertama, dengan menghentikan pengoperasian pool bus paling lama 34 jam sejak surat peringatan pertama diterima. Nah, 2. Hari Senin tanggal 5 Februari 2024, Kadisub Kota Medan memberikan surat peringatan kedua dengan menghentikan pengoperasian pool bus paling lama 3x24 jam sejak surat peringatan kedua diterima. 3. Hari Senin tanggal 12 Februari 2024, Kadisub Kota Medan memberikan surat peringatan ketiga dengan menghentikan pengoperasian pool bus paling lama 1x24 jam sejak surat peringatan ketiga diterima. 4. Hari Selasa tanggal 13 Februari 2004, Kadisub Kota Medan menyurati Kasat Pol PP Kota Medan untuk melakukan penutupan pool bus sepanjang Jalan Sisi Kamaraja. 5. Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, Kasat Pol PP Kota Medan akan bersurat ke pemilik pool bus untuk mengosongkan lokasi. Yang keenam, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2024, Kasat Pol PP Kota Medan beserta tim akan melakukan penutupan pool bus sepanjang Jalan Sisi Kamaraja. Nah, tadi demikian rekan-rekan sekalian itu rekam jejak kebijakan dan kegiatan penegakan hukum terkait dengan penyelenggaraan pool bus ilegal di wilayah Kota Medan. Nah, kemudian lanjutannya itu ternyata itu di tanggal ini, informasi yang ini. Nah, ini saya monitor melalui Instagramnya Pak Wali Kota Medan, Pak Bobi Nasution, itu 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu itu beliau posting terkait tentang kunjungan beliau ke lapangan ke Pulbus Stasiun Sinabung tentang penertiban dan tinjauan lapangan ke Pulbus Stasiun Sinabung. Ini informasinya adalah banyak. Pak, kita dengar. Kami lagi cerita lihat, itu kalian lagi, maklumin kalian lagi. Jadi apa bukan ketiga itu? Itu dua kali satu tahun dari nilai terhadap ketiga. Oke, nah di sini Pak Bobi Nasution, Pak Wali Kota menyatakan bahwa banyak angkutan umum yang ngetem untuk menaikkan penumpang di sepanjang jalan Jambi Ginting kerap membuat jalan tersebut mengalami kemacetan lalu lintas. Berdasarkan aturan
angkutan umum yang berada di sepanjang Jalan Liming Ginting ini seharusnya menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal Pinang Baris. Namun jika hal ini memberatkan baik bagi pengusaha angkutan umum maupun penumpang, harus ada solusi agar lalu lintas di sepanjang Jalan Liming Ginting tidak terganggu. Kami memberi satu solusi, yaitu segera menentukan perubahan rute agar angkutan umum tidak seperti bus tidak lewat dan ngetem di daerah ini lagi ya. Saya harap aturan ini dapat dipahami demi keamanan bersama. Nah ini kemudian beberapa komen-komen respon dari netizen itu ada beberapa itu Pak Bobi yang terhormat, kalau orang tua kami Bapak segel, tolong kasih solusinya Pak. Kalau cuma disegel tanpa ada solusi, kayak mana Bapak aku mau kerja? Oke. Baru tahu Pak, kalau dari situ sering ngetembus ke Aro. Mungkin ini efek dari anak sekolah di Al-Azhar ya Pak. Oke, oke. Copot aja Pak, Kadisub Medan, semua amburadul dibuatnya mulai dari parkir badan jalan dan lain-lain. Buat terminal di sekitar Jamil Ginting, Pak, misalnya dari Simalingkar kolaborasi dengan Deli Serdang ke Pinang Baris memang kejauhan, Pak. Pengusaha bus dan juga para penumpang pasti enggan. Selama 4 tahun Bapak kemana aja kok konten soal ini baru sekarang? Oke. Ada juga yang jangan hanya di Jamil Ginting, Pak, di sekitar Amplas juga sama. Jadi tidak tebang pilih kelihatannya dan juga di daerah perbatasan Medan lainnya. Bapak Bobi, yang terhormat kami warga Bapak salut dengan kinerja Bapak. Pak, saya punya teman namanya Dewantoro sama dengan Bapak, tapi dia masuk angin. Pak. Bagus sekali Pak Bobi ini, tapi banyak kali manusia tetap nggak suka semenjak Pak Bobi yang pegang banyak perubahan arus lintas sampai sekarang pun udah nggak macet, nggak banyak bus yang berhenti pinggir jalan. Wah, ini dari Daniel Binsar Pasaribu. Wah, ini agak bagus nih. Di Submedan kan bisa mengubah jin trayeknya. Bis dari wilayah Tenggara, kalau tanya melalui Jali Setiabudi, terus belok ke Ring Road, Mumbang Serbakti, dan turun di Terminal Amplas. Tapi rute pulangnya berangkat melalui Jambi Ginting. Hidupkanlah Terminal Amplas itu, bikin suasana sekitar Amplas itu tertib, aman, dan nyaman bagi para calon penumpang. Perempatan Amplas itu sangat macet. Lampu lintasnya pun sering tidak berfungsi, dan banyak angkot lama berhenti di perempatan yang menjadi biang utama kemacetan. Nah, ini kayaknya si, ya sebentar dulu ya. Eh, ya, tar dulu. Nah, ini maaf ya, tadi kayaknya ini komen dari si Bapak Daniel Pinsar ini agak berbobot ya, maksudnya eh, ada eh, sedikit sudut pandang ilmu transportasinya, kemudian ya intinya eh, memberikan masukan, juga memberikan komennya itu memberikan masukan yang positif ya, meskipun ada memberikan penilaian negatif, tapi dia di samping memberikan penilaian negatif juga memberikan solusi yang positif gitu. Artinya dari sisi apa dari sisi ilmu transportasinya juga masih masuk gitu. Jadi ya, kalau menurut saya sih oke-oke aja gitu ya, daripada masyarakat memberikan komen negatif, udah mereka juga nggak, ya kita bisa ukur gitu ya masyarakat mana yang awam, ya jatuhnya hate speech ya, membangun hate speech, opini publik, hate speech di medsos. Nah itu eh, yang khawatirnya bisa kita ini ya, ada unsur pidana dalam Undang-Undang ITE ya. Nah, kalau seperti ini kan dia memberikan penilaian negatifnya, minusnya, tapi juga memberikan rekomendasinya. Itu logis ya, karena kalau kita pun berangkat dari
penelitian naskah akademik pasti berangkal dari latar belakang permasalahan dulu. Itu kan apa menjadi masalah, itu pasti kan negatif-negatif semua. Kemudian teori apa yang kita gunakan, kemudian solusinya dianalisis, kemudian dicarikan kesimpulan ataupun solusi gitu ya. Menurut saya wajar-wajar aja gitu kan. Nah, yang selanjutnya itu setelah dari situ kita ke ya lanjut lagi ke ya kita ke sini pantauan berita online. Pemirsa, petugas gabungan melakukan penyegelan terhadap pulbus liar di Kota Medan. Keberadaan pulbus tersebut menyebabkan sering terjadi kemacetan, di mana akibat bus-bus yang berhenti sembarangan. Petugas terdiri dari Satpol PP Kota Medan bersama petugas Dinas Perhubungan serta TNI melakukan razia terhadap pulbus liar di sepanjang Jalan Sisinga Mangaraja Medan. Petugas mendapati pulbus tidak memiliki izin serta terbukti melakukan pelanggaran. Keberadaan pulbus yang beroperasi menyebabkan sering terjadi kemacetan akibat bus-bus yang berhenti sembarangan dengan menaikkan maupun menurunkan penumpang di pinggir jalan. Sedikitnya 15 loket tak berizin ditindak petugas, serta angkutan Parisma Jaya Trans yang memiliki tujuan trayek ke Medan Pematang Siantar hingga Dolau Sanggul dikenakan sanksi penyegelan. Sebelumnya, Wali Kota Medan, Bobi Nasution, telah mengeluarkan perwal terkait dengan larangan menaikkan ataupun menurunkan penumpang di pinggir jalan Sisinga Mangaraja, melainkan harus di Terminal Amplas. Dengan kita tertib pada hari ini, hari kelima dalam ketertiban loket yang panjang dari Jaya sampai ke Sanksinya apa bagi tadi kita temukan jenis tidak ada tetap kita sesuai dengan peraturan berlaku. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Pemirsa, ratusan pengemudi angkutan kota yang biasa mengambil penumpang di pulbus liar di Medan, Sumatera Utara menggelar unjuk rasa. Para pengemudi memblokade jalan sebagai bentuk protes penyegelan pulbus oleh Dinas Perhubungan. Ratusan pengemudi bus dan angkutan umum memblokir jalan di bawah flyover Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Para pengemudi memprotes Dinas Perhubungan yang menyegel 18 pulbus liar. Sempat terjadi ketegangan petugas kepolisian dengan pengemudi bus yang meminta agar mereka bisa kembali beroperasi dan tetap diperbolehkan menaik turunkan penumpang di sepanjang jalan Jamin Ginting, Kota Medan. izin ataupun diperbolehkan kami tetap membuka pul atau loket di daerah Jamin Ginting dengan ketentuan. Kami tetap menjaga supaya arus lalu lintas lancar. Kami siap menyediakan tempat jalur armada itu, bus itu kita masukkan ke dalam tanpa melewati badan jalan. Sebelum 18 pulbus liar disegel, petugas Dinas Perhubungan sudah memberikan surat peringatan. Peringati dengan surat peringatan 1, 2, dan 3. Dan hari ini tadi kita sudah melakukan penyegelan. Jadi ada lebih kurang 18 perusahaan yang sudah kita segel tadi. Wali Kota Medan Bobi Nasution sebelumnya melakukan sidak di sepanjang Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Dalam sidaknya, Bobi menemukan bus yang menggunakan badan jalan untuk operasional angkutannya hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Coba dulu saya itu ini dicabut semua izinnya, apa Pak? Ada gini-gini semua.
Tapi kalau ada pikiran cepat, tinggal berbentuk normal. Itu bukan kode, itu udah aturannya seperti itu. Ini baru aja lah, mungkin kita kalau kelas ini. Apa? Ya, baru lupa. Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Aturan yang ini ya. Dan kemarin di sini sudah diingatkan nggak ada respon berarti. SP1 nggak ada respon. SP2 nggak ada respon. SP3 nggak ada respon. Ya jadi gimana? Kami lagi ikutin kalian. Ikutin kalian lagi. Maklumin kalian lagi. Jadi apa guna SP1, SP2, SP3 itu? Maka kami dari pemerintah Kota Medan untuk siap menjalankan gerakan peraturan Sudah ada aturan bahwa Jamin Ginting adalah wilayah yang bebas dari itu, artinya tidak boleh ada aktivitas. Jadi sudah dijelaskan Pak Kadisub Medan, apa ini jadi salah satu sumber kemacetan, salah satu ya, karena memang aktivitas naik turun penumpang bisa kita lihat dia menggunakan badan jalan, protokol jalan, ya otomatis kapasitas berkurang. Jadi kegiatan ini kita tentu sangat bersupport. Kita provinsi sebagai instansi pemberi izin ya, jadi ada sekitaran 8-12 sekitar 20 angkutan berkota dalam provinsi yang izinnya dari pemerintah provinsi. Nah, kemarin kita sudah rapat, sudah komunikasi bahwa kita harus ya, upaya bagaimana Jamin Ginting ini bisa lancar, aman, selamat, tertib, lancar, sehingga kita pada hari ini memastikan kawan-kawan operator di sini yang izinnya yang kami berikan, itu sebagai instansi pemberi izin tentu harus memastikan yang memiliki izin ini mematuhi setiap ketentuan. Jadi tadi Pak Iswan sudah sampaikan, ini tentu harus didukung semua. Jadi kita tetap melakukan komunikasi dengan operator. Sebenarnya tadi sudah kita diskusi, kita mendorong ini tetap mereka setuju masuk ke terminal. Cuma nanti untuk naik turun penumpang yang arah ke res lagi, ini kita dorong di sekitaran logis ya. Tapi tetap tidak mengganggu badan jalan. Dalam hal ini kami sudah bermusyawarah, sudah sepakat. Seperti semalam juga kami ikuti rapat di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dengan permintaan ya,
bahwasanya pada saat ini janganlah dulu dibuat penggusuran ataupun pengalihan tempat, mengingat banyak masyarakat khususnya suku Karo yang berada di Jamin Ginting ini banyak melakukan pesta di tempat pesta seperti jambur-jambur. Jadi toh kalau seandainya penumpang itu harus diturunkan di Simpang Selayar, sambung lagi dengan armada yang lain ke daerah Padang Bulan, berapa biaya kos yang harus ditambah lagi? Ini akan memberatkan masyarakat. Kami yakin pemerintah dia bukan menindas ataupun menyengsarakan masyarakat, tapi membantu untuk meringankan beban masyarakat. Nah, di video kali ini kita akan memainkan game bertema zombie dan FPS. Nama gamenya adalah Counter-Strike. Poin ini apa Pak? Ada gede-gede semua. Itu kan ada pikiran sifat tinggal berkenal itu bukan soal itu udah aturannya seperti itu. Ini baru ada lah mungkin ini baru kelas apa? Dia baru lupa. Ikutin aturan gitu ya. Kalau dari bahagia jangan dari kemarin di sini sudah diingatkan nggak ada respon dong berarti. SP1 nggak ada respon, SP2 nggak ada respon, SP3 nggak ada respon. Ya ini gimana? Kami lagi ikutin kalian, diikutin kalian lagi, maklumin kalian lagi. Jadi apa gunanya SP1, SP2, SP3 itu? Tapi tetap tidak mengganggu pada jalan. Loh, Pak harus pikir saja. Kami itu cuma. Ya pemirsa, ratusan pengemudi angkutan kota yang biasa mengambil penumpang di pul bus liar di Medan, Sumatera Utara menggelar unjuk rasa. Para pengemudi memblokade jalan sebagai bentuk protes penyegelan pul bus oleh Dinas Perhubungan. Ratusan pengemudi bus dan angkutan umum memblokir jalan di bawah flyover Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Para pengemudi memprotes Dinas Perhubungan yang menyegel 18 pul bus liar. Sempat terjadi ketegangan petugas kepolisian dengan pengemudi bus yang meminta agar mereka bisa kembali beroperasi dan tetap diperbolehkan menaik turunkan penumpang di sepanjang jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Ataupun diperbolehkan kami tetap membuka pul atau loket di daerah Jamin Ginting dengan ketentuan. Kami tetap menjaga supaya arus lalu lintas lancar. Kami siap menyediakan tempat jalur armada itu, bus itu, kita masukkan ke dalam pada jalur. Sebelum 18 pul bis liar disegel, petugas Dinas Perhubungan sudah memberikan surat peringatan. Wali Kota Medan Bobi Nasution sebelumnya melakukan sidak di sepanjang Jalan Jamin Ginting, Kota Medan.
Dalam sidaknya, Bobi menemukan bus yang menggunakan badan jalan untuk operasional angkutannya hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Demikian tadi pantauan akan berita online, video yang berupa tayangan video. Nah, selanjutnya itu ini tanggal Jumat tanggal 26 Juli 2024 kemarin melalui websitenya Pemko Medan itu menayangkan berita tentang tertibkan pulbus di Jalan Jamil Ginting di Sub Medan rubah rute akap atau AKDP. Artinya di sini kebijakan ataupun ya kesimpulannya secara teknis di Sub itu mengeluarkan kebijakan atau perubahan rute akap atau AKDP. Nah, kita baca informasinya ataupun beritanya. Guna menertibkan pulbus yang kerap membuat kemacetan di sepanjang Jalan Jamil Ginting, Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan melakukan perubahan rute angkutan kota antar provinsi akap dan angkutan kota dalam AKDP yang selama ini masuk ke Jalan Jamil Ginting. Perubahan rute akap atau AKDP dari Kota Medan ke Medan, Kabupaten Karo, dan Kota Medan Provinsi Aceh ini dimulai sejak hari ini, Jumat 26 Juli tahun 2024. Dalam tertiban pulbus dan memperlancar perubahan rute ini di Sub Medan bekerjasama dengan Satlantas Polrestabes Medan dan Satpol PP Kota Medan dengan melakukan penjagaan atau plotting di 3 titik persimpangan jalan. Selain itu, agar memastikan tidak ada lagi pulbus AKDP yang beroperasi, personel di Sub Satlantas Polres Medan dan Satpol PP Kota Medan melakukan patroli di sepanjang Jalan Ginting. Kadisub Iswar Lubis menjelaskan perubahan rute bagi kendaraan AKDP yang selama ini masuk ke Jalan Jamil Ginting untuk menertibkan seluruh pulbus di sepanjang Jalan Ginting yang kerap menimbulkan kemacetan akibat parkirnya kendaraan tersebut. Ini menjadi solusi yang dilakukan agar kemacetan di Jalan Jamil Ginting dapat beratasi dan lalu lintas menjadi lancar. Perubahan rute angkutan umum di luar kota yang ada di sepanjang Jalan Ginting ini agar mereka tidak lagi masuk ke Jalan Jamil Ginting yang mengarah ke Simpang Pos. Ini solusi dilakukan untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di wilayah tersebut akibat banyaknya kendaraan umum yang ngetem, kata Iswar. Dijelaskan Iswar, seluruh kendaraan akap AKDP ini akan diarahkan menuju Terminal A Pinang Baris dan para petugas akan dijaga di 3 titik persimpangan. Untuk jalur masuknya kendaraan angkutan umum dan Kabupaten Karo maupun Provinsi Aceh akan diarahkan masuk ke Jalan Jamil Ginting, Jalan Setiabudi, Simpang Selayang, Jalan Ring Road, Jalan Amal, Jalan TB Simatupang, Terminal A, Terminal Tipe A Pinang Baris. Untuk jalur keluar dari Terminal Tipe A Pinang Baris, akap atau AKDP akan diarahkan ke Jalan TB Simatupang, masuk ke Jalan Amal, menuju Jalan Ring Road, kemudian masuk ke Jalan Setiabudi, Simpang Selayang, dan keluar Jalan Jamil Ginting mengarah ke Kabupaten Karo, jelas Iswar. Iswar menambahkan dengan perubahan rute ini, maka seluruh kendaraan akap atau AKDP tidak diperbolehkan lagi untuk masuk ke Jalan Jamil Ginting mengarah ke arah Simpang Pos yang selama ini terjadi. Karena tidak diperbolehkan lagi, pihaknya akan memastikan seluruh bus di Jalan Jamil Ginting tidak akan beroperasi. Kita akan lakukan patroli sepanjang Jalan Ginting untuk memastikan tidak lagi pulbus yang beroperasi di jalan tersebut. Tentunya dengan perubahan rute ini, aktivitas di pulbus yang selama ini ada di Jalan Jamil Ginting akan tidak ada lagi. Ini juga berdampak terhadap kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Ginting sebutnya. Selanjutnya, Iswar menjelaskan petugas Disub dibantu Satlantas Kota Medan dan Satpol Kota Medan akan melakukan penjagaan di 3 titik mulai pukul 7.00 sampai pukul 22.00. Tugas yang berjaga akan dibagi menjadi 2 shift. Menurut Iswar, pihak Polbus melalui mandor mereka juga telah diminta untuk mendapat ketentuan yang ditentukannya. Artinya tidak lagi kendaraan AKDP yang masuk dan melewat ke seputar Jalan Ginting Simpang Pos. Ini ada satu lagi berita, kita baca Satpol PP Medan. Ini berita dari Mr. ID. Nah, Satpol PP Medan segel sejumlah pulbus tidak berizin di Jalan Jamil Ginting. Tim gabungan Satuan Polisi Pamungkas Satpol PP Kota Medan yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Lantas Polres Medan segel sejumlah tempat penyimpanan dan pemeliharaan pulbus. Penjagaan itu tampak
berjalan dengan lancar. Tidak ada perlawanan ataupun penolakan yang dilakukan oleh warga di sana. Andi Supri Harahap, Katim Binlu Satpol PP Kota Medan, menyebutkan penjagaan itu dilakukan sedasar Peraturan Wali Kota Nomor 61 tentang penertiban loket dan pulbus di kawasan tersebut. Nah, jadi penertiban ini berkaitan dengan Perwal 61 bahwa lokasi untuk loket dan juga pengepul bus itu dibenarkan sebelum dari Jalan Nyumbang Surbakti ke arah kota. Dilanjutkan Andi, yang diperbolehkan mendirikan loket atau pulbus itu hanya di Jalan Simpang Nyumbang Surbakti sampai ke atas. Ditegaskan Andi, Supri penerimaan ini dilakukan hanya pihaknya sebelum telah dilakukan himbauan. Yang ditertibkan mulai dari sini, Simpang Flyover, jadi sebenarnya pemerintah sebelumnya sudah memberikan himbauan, namun karena masih beroperasi, kita akan tertibkan timpalnya lagi. Ditambah Andi Supri, sejauh ini belum ada kendala ditemui pihak di lapangan di mana dari pihak angkutan sangat proaktif dan juga sebagian sudah memindahkan lokasi loket dan pool busnya di kawasan Pasar Lauci, Jamin Ginting. Tuh, ya. Selanjutnya, masih lagi dalam pantauan media online. Ini masih dalam Mister ID, pencabutan izin pulbus di Jalan Jamin Ginting, Kadisub Sumut evaluasinya bertahap. Nah, ini terkait penerimaan bus yang dilakukan di Kota Medan di kawasan Jalan Jamin Ginting, Kadisub Sumut menyebut belum ada perusahaan bus yang dicabut izinnya. Kepala Kadisub Sumut Agustinus menjelaskan pihaknya telah mengeluarkan surat peringatan SP kepada sejumlah perusahaan bus beberapa waktu lalu. Kemarin kita mengeluarkan SP sesuai dengan PM 15 tahun 2019, itu kan terhadap perusahaan bus yang melanggar terkait kewajiban sebagai pemilik izin. Contohnya naik turun penumpang, lalu poolnya di daerah terlarang, lalu izinnya sudah mati dan lainnya. Ujarnya Senin 29 Juli 2024 sore. Agustinus mengatakan setidaknya ada 8 perusahaan bus yang sudah dikenakan SP1 untuk kawasan Jalan Jamin Ginting dari total 50 lebih SP yang dilayangkan di Subsumut. Terhadap yang di Jalan Jamin Ginting kita terbitkan 8 SP dari 57 yang kemarin dikeluarkan. Itu masih ada perusahaan yang memang beroperasi di situ, buka pool di situ. Sekarang masih kita inventarisir dulu. Kemudian terkait pelanggaran, itu kan ada kategori ringan, sedang, dan berat. Nah, yang bisa sampai pencabutan izin itu adalah yang melakukan kategori pelanggaran berat, ungkapnya. Agustinus memastikan hingga saat ini belum ada perusahaan bus di Jalan Ginting yang dicabut izinnya. Karena pencabutan izin harus melalui beberapa tahapan evaluasi hingga termasuk ke pelanggaran berat. Sebenarnya itu kategori yang kita temukan di situ Jamin Ginting kan hanya kendaraan ringan ke sedang. Pencabutan hanya jika dia kategori berat, misalnya dia melakukan pemalsuan izin, itu contohnya. Agustinus mengatakan masa evaluasi dari SP1 ke peringatan selanjutnya selama 1 bulan jika perusahaan bus terus melakukan pelanggaran. Jadi yang 8 SP itu masih belum dicabut izinnya karena masih ringan, kan sebulan masa evaluasinya. Jadi kalau dilakukan lagi kita berikan SP2. Kalau 1 bulan lagi waktunya dia juga tetap melakukannya, baru dia ke pembukuan. Pembukuan ada 3 yang dilakukan, yang 6 bulan pungkasnya. Nah, ini dari portal resmi di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Evaluasi lanjutan penertiban dan penataan LLAJ di Jalan Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini sudah ada dokumentasi kegiatannya, rapat koordinasinya antar beberapa stakeholder. Beritanya saya bacakan. Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Dr. Agustinus SSTMT bersama Dirlantas Polda Metro Sumut Kombes Muji Edianto menyiapkan rencana rekayasa
rute angkutan umum di Jalan Jamin Ginting Medan. Agenda ini menjadi fokus dalam rapat evaluasi bersama para operator atau pengusaha angkutan antar kota dalam provinsi AKDP dan tim terpadu dari beberapa instansi terkait yang juga membahas masalah serupa di Kabupaten Deri, Terminal Sitinjo yang belum optimal digunakan oleh operator AKDP. Tim terpadu melibatkan berbagai instansi antara lain Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Ditlantas Polda Sumut, Satlantas Polres, Satpol PP, PPTD kelas 2 Sumut, Disub Kota Medan, dan Disub Kabupaten Deri. Dr. Agustinus SSDMT dalam rapat tersebut juga mengingatkan kembali kepada para pengusaha AKDP yang hadir terkait surat peringatan 1 SP1 yang telah diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera kepada 55 perusahaan AKDP. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera akan terus mengevaluasi SP1 tersebut dan berharap para operator mau menyesuaikan ketentuan yang telah ditetapkan selaku pemilik izin. Beberapa operator bus meminta izin dapat tetap membuka loket sepanjang Jalan Jamin Ginting. Meskipun loket telah disediakan di terminal dan ruas jalan tersebut memang daerah terlarang untuk loket atau pool sesuai perwal, ujar Dr. Agustinus dalam rapat evaluasi penertiban dan penatapan lalu lintas dan angkutan jalan. Dr. Agustinus SDITMT mengatakan rapat evaluasi ini juga mencakup sosialisasi rekayasa lalu lintas untuk pengalihan AKDP jenis angkot dan bus agar tidak lagi terkonsentrasi di Jalan Jamin Ginting yang sudah padat. Untuk mengurangi kemacetan di simpang flyover Jalan Jamin Ginting, rute bus dari Terminal Pinang Baris menuju Brastagi akan dialihkan melewati Jalan TB Simatupang, Jalan Bunga Asoka, Jalan Ring Road, dan Jalan Setiabudi. Besok kita akan lihat simulasinya dan mengundang para operator bus untuk bisa melihat langsung di lapangan, Ibu Dr. Agustinus SITMT. Pemkab Medan akan menyiapkan rambu-rambu di jalan kota, sedangkan DPTD Kota Sumut menyiapkan rambu di jalan nasional agar pengguna jalan tidak kebingungan. Penertiban ini penting untuk meminimalisir kepadatan lintas di ruas jalan Ginting Komprehensif, termasuk merehabilitasi fungsi pedestrian pejalan kaki dan untuk mengoptimalkan kapasitas jalan tersebut yang terganggu akibat aktivitas naik turun penumpang, kata Dr. Agustinus SSTMT. Terhitung hari ini, tim terpadu mulai melaksanakan pengalihan rute tersebut. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara bersama tim terpadu akan terus mensosialisasikan kepada para operator AKDP sambil terus melakukan evaluasi di lapangan. Dalam rapat tersebut, beberapa operator angkutan yang hadir dalam menyatakan sangat mendukung program penertiban ini. Operator bus di sepanjang Jalan Jamin Ginting, Simpang Pos berharap dapat membuka loket, mengingat kompetensi penumpang yang tinggi, terutama saat akhir pekan dan acara padat. Sementara itu, masalah serupa juga terjadi di Kabupaten Deri, di mana operator AKDP lebih memilih menggunakan warung kopi sebagai pool bus. Operator AKDP tidak mau masuk ke Terminal Sitinjo. Hal ini mematikan aktivitas pengangkutan pedesaan dan perkotaan. Ditlantas Polda Sumut, Kombes Muji Edianto menyatakan dukungannya. Ia berjanji akan memerintahkan Satlantas Polres Deri untuk membantu mengalihkan operator bus agar masuk ke Terminal Sitinjo. Nah, ini berita tanggal Jumat 26 Juli tahun 2024. Nah, masih dalam melalui portal Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, berita tentang pelaksanaan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Ini tanggal 27 Juli. Nah, ini hasil peninjauan lapangan. Tadi berita videonya sudah, ini berita teksnya. Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Dr. Agustinus SDMT bersama tim terpadu meninjau langsung pelaksanaan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan di ruas Jalan Jamin Ginting, Simpang Pos, Medan. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya menciptakan kelancaran lalu lintas dan memastikan Jalan Jamin Ginting bebas dari pool maupun loket angkutan dalam kota dalam provinsi AKDP yang sering menjadi sumber kemacetan. Dr. Agustinus menjelaskan aktivitas naik turun penumpang di badan jalan menjadi satu penyebab kemacetan di ruas Jalan Jamin Ginting. Pool bus di sepanjang Jalan Jamin Ginting menjadi salah satu sumber kemacetan karena aktivitas naik turun penumpang dan parkir kendaraan sering dilakukan di badan jalan, otomatis mengurangi kapasitas jalan. Jelasnya didampingi Kadisub Kota Medan Iswar dan Kasat Lantas Polres Medan, Kompol Andika Temanta Putra. Disub Profesum menegaskan dukungan penuh terhadap penertiban ini demi menciptakan keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas di Kota Medan yang merupakan perwajahan Sumatera Utara. Sejak awal Pemprov Sumut mendukung kegiatan ini dan mendorong operator angkutan khususnya AKDP untuk taat aturan. Di sepanjang Jalan Jamin Ginting ada sekitar 20 operator angkutan yang izinnya diberikan pemerintah provinsi. Kami telah berkomunikasi dengan mereka agar mendukung upaya ini. Tambah Dr. Agustinus, Kadisub Profesum mendorong para operator angkutan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, terutama terkait aktivitas naik turun penumpang. Operator angkutan yang menuju Brastagi harus menggunakan terminal yang telah disediakan dan tidak boleh menaikkan atau menurunkan penumpang di badan jalan atau di pool. Kami mendorong aktivitas ini dilakukan di Laucih, tegasnya.
Terkait Pulbus yang masih membandel, Dr. Agustinus menyatakan bahwa Satpol PP Kota Medan bertindak dengan menyegel. Selanjutnya, kami telah mengeluarkan surat peringatan 1 SP1 kepada 57 operator angkutan yang beroperasi di sepanjang Jalan Sisingamaraja dan Jalan Ginting. Ujarnya, Dr. Agustinus menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan operasional untuk menjamin keamanan dan kenyamanan publik. Tim terpadu yang terdiri dari Sub Sumut, Ditlantas Polda Sumut, Satlantas Polres, Satpol PP, PPTD Duklas Sumut, dan Disub Kepolisian akan melanjutkan penertiban dan penataan lalu lintas di Jalan Ginting. Setelah penertiban di Jalan Sisingamaraja, kami berharap operator menyesuaikan ketentuan yang telah ditetapkan. Tutup Dr. Agustinus STMT pada hari Sabtu tanggal 27 bulan 7 tahun 2024. Nah, izin ini saya sedikit menelaah dari sisi teknis ya. Teknis sedikit saya telah. Nah, ini saya sajikan melalui Google Maps itu yang menjadi kendala itu bagi masyarakat itu adalah pemindahan pool aktivitas naik turun penumpang yang dilarang di terminal di bus terminal Sinabung Jaya yang dipindahkan ke terminal Pinang Baris Medan. Nah, dipindahkan ke sini, jadi di sini tidak ada lagi tempat aktivitas naik turun penumpang seperti itu. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika ini dipindahkan ke sini, maka penumpang yang biasanya naik dari bus terminal Sinabung Jaya di Jalan Ginting itu akan mengalami berdampak kepada pertambahan waktu perjalanan yang tadinya dari sini itu berubah ke terminal Pinang Baris itu sejauh itu kurang lebih sejauh 10,2 km. Ini dia. Sejauh kalau ulangin sekitar ini, kalau kita jalur yang ini, kita menggunakan jalur yang ini, pilih rute yang ini, itu dia sejauh sebesar 23 menit atau 12,2 km. Nah, ulangin maksud saya itu sejak 20 menit itu 10,4 km. Nah, kalau menggunakan sepeda motor. Nah, kalau kita menggunakan mobil atau kendaraan itu dia menjadi 21 menit jarak tempuh 10,4 km. Nah, artinya setiap penumpang yang biasanya dari Sinabung dia akan kalau biasanya ke situ akan bertambah waktu perjalanannya selama 21 menit dengan jarak tempuh 10,4 km. Nah, yang menjadi masalah adalah intinya adalah sekarang itu hanya perubahan pola. Nah, kalau dari sisi masyarakat sekarang yang menjadi masalah adalah masyarakat itu dia ini kan Kota Medan. Ini Kota Medan. Nah, ini Kota Medan. Nah, masyarakat Kota Medan Pulbusnya ada di sini. Nah, sekarang kita harus tahu dulu matrik asal tujuan, kita harus survei dulu pola perjalanan yang menuju pola perjalanan masyarakat yang dia dari dan menuju ke Jalan Sisingamaraja untuk menaik beberapa AKDP bus yang ada di Jalan Sisingamaraja. Dia dari mana? Nah, kalau seandainya dia berada di sekitar Kota Medan di sini, yang menurut saya kalau ini dirubah ke sini ke Terminal Baris, ini justru jaraknya tidak terlalu panjang ya, justru lebih jauh, sama aja sebenarnya kalau saya hitung-hitung secara kasar ya, kalau saya garis aja itu sebenarnya sama aja gitu kan. Nah, kalau dia pun ada di daerah sini, ya justru lebih dekat. Nah, kalau dia lebih dekat menuju ke Terminal Baris, yang menjadi masalah kalau dia berada masyarakat yang ada di sekitar sini nih, yang ada di sekitar di sini, katakanlah sekitar sini, area sini, maka yang biasanya dia dekat jaraknya cuma segini, ini menjadi jauh ke sini gitu kan. Nah, ini sebenarnya. Nah, kalau yang bagi masyarakat yang mau keluar kota, nah bagaimana kalau masyarakat yang menuju Kota Medan? Nah, Kota Medan ya maka dia dari luar kota bisa dari arah sini gitu kan. Nah, bisa dia dari arah sini. Nah, sini dia menuju ke sini. Yang tadinya dia ke sini, gitu kan. Nah, kalau ke sini, berarti ini akan terjadi sebaran pergerakan dari Terminal Pinang Bis. Sebaran itu akan sebaran perjalanan, sebaran pergerakan itu dia seperti ini.
Nah, dia yang keluar ini, dia akan seperti ini dari sini, menuju kota-kota Medan gitu. Yang tadinya awalnya itu dari sini, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dihitung-hitung, tergantung harus disurvei dulu gitu kan. Ya, tapi sebenarnya itu tahap perencanaan terminal ya. Ini kan terminal tipe A. Ini yang di sini tipe A. Nah, tipe A itu dia jaringan trayeknya itu dari KDP ke AKAP gitu kan. Nah, jadi AKDP masuk ke terminal tipe Bidang Baris, di situ sudah ada untuk lanjutan AKAP. Dia hierarkinya seperti itu, hierarki jaringan trayeknya. Nah, kemudian nanti di tipe C di Kota Medan yang harusnya dibangun itu di terminal Kota Medan itu ada di mana yang tipe C-nya. Itu yang tipe C itu ada di mana. Nah, tipe C nanti yang mengumpan ke terminal tipe B. Ya, tipe B ini tipe A kan, tipe B-nya itu di mana? Di Kota Medan. Nah, gitu kan. Itu sebenarnya yang perlu dibangun, yang tipe C-nya ada di mana gitu kan. Nah, oke, kurang lebih seperti itu dia. Kemudian untuk biaya. Nah, ini saya lakukan survei. Eh, ini saya lakukan survei singkat biaya perjalanan menggunakan sepeda motor atau Gojek dari terminal stasiun Sinabung ke terminal tipe A Pinang Baris. Nah, itu biayanya itu sebesar ini Rp22.000. Nah, kalau menggunakan Gokar itu sebesar Rp34.000. Jadi tadi untuk waktu perjalanannya itu sekitar 21 menit dengan jarak tempuh 10 km. Nah, dengan biaya kalau menggunakan sepeda motor itu 22.000, kalau Gokar itu 44.500. Nah, ini biaya ekstra cost-nya bagi masyarakat ketika kebijakan eh, tadi penutupan ataupun pelarangan penertiban pool bus di Jalan Cemin Ginting. Maka ada ekstra cost bagi masyarakat yang biasanya tadi kalau kita hitung dipindahkan saja tanpa menghitung perjalanan asalnya dari rumah masing-masing, maka dia nambah ekstra cost sebesar 22.000. Tapi kan nggak seperti itu hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya adalah pola perjalanannya kita harus tahu survei dulu asal tujuan perjalanan si masyarakat yang dari rumahnya kemana paling banyak itu gitu kan. Nah, baru kita hitung dia ke terminal tipe Pinang Baris seperti itu. Itu baru datanya fair membandingkannya. Tapi kalau hanya ini seperti itu ya nanti hitungannya mahal gitu. Tapi kalau kita kalkulasi asal matrik, kita buat satu matrik asal tujuan dari asal ke tujuan dari asal itu dari perjalanan dari home base dari rumah, maka itu belum tentu dia menjadi lebih mahal, bisa jadi lebih murah gitu kan secara populasi ataupun secara total penumpang seperti itu kan. Nah, tapi yang pasti akan secara umum masyarakat akan menangkapnya seperti itu. Tapi belum tentu, kita harus buktikan dengan data yang akurat seperti itu kan, harus dilakukan survei dengan sampling jumlah penumpang 100, ya kita ambil surveinya 50% dari jumlah penumpang, kita survei pola perjalanannya itu seperti apa. Baru datanya akan akurat seperti itu. Nah, ini tadi saya simulasikan itu menggunakan aplikasi Gokar atau Gojek. Nah, dia hasilnya seperti ini. Tadi sudah. Nah, sekarang saya coba mau ulas dari sisi regulasi dulu. Nah, regulasi. Nah, di sini saya coba ulas sedikit tentang definisi simpul itu menurut Undang-Undang LHJ. Nah, simpul itu adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, danau, dan atau bandar udara. Nah, kemudian terminal itu apa sih menurut undang-undang gitu kan? Nah, terminal itu adalah menurut Undang-Undang LHJ nomor 22 tahun 2009, Undang-Undang LHJ nomor 22 tahun 2009, terminal itu adalah pangkalan kendaraan bermotor, ya, pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang serta perpindahan moda angkutan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang lain lagi itu, nah,
Yang lain lagi, definisi simpul menurut Peraturan Menteri Perhubungan nomor 132 tahun 2015. Nah, simpul adalah tempat yang diperuntukkan untuk bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun, kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau dan atau bandar udara. Sedangkan terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan turun orang dan menurunkan orang atau barang serta perpindahan moda angkutan, gitu kan. Nah, itu terminal. Nah, sementara yang belum ada dibahas ini tentang pool gitu. Nah, terminal dengan pool kendaraan itu berbeda gitu kan. Nah, ntar. Nah, kemudian kita lanjut ke tadi pada kita dengar bersama dari berita video ataupun berita teksnya tentang sanksi administrasi diberikan pemerintah melalui Dinas Perhubungan dan Satpol PP memberikan penegakan hukum melalui pemberian sanksi administratif, pemberian sanksi berupa sanksi administratif, yaitu berupa surat peringatan SP1, SP2, dan SP3. Apa sih itu? Kalau menurut PM 15 tahun 2019 itu pada babnya yang ke-14 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif. Nah, itu pasal 102, pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum diklasifikasikan menjadi A, pelanggaran ringan ataupun tipiring, B, pelanggaran sedang itu tipiset ya gitu ya, C, pelanggaran berat itu tipiber gitu ya, tipirat gitu ya. Nah, ayat 2, pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada 1 meliputi A, tidak melaporkan dalam hal terjadi perubahan kepengurusan perusahaan atau koperasi. B, tidak melaporkan dalam hal terjadi perubahan domisili perusahaan. C, tidak melaporkan kegiatan perusahaan angkutan secara berkala. Nah, mungkin tadi itu si PO ataupun operator AKDP itu B, sinabung dan lain itu bisa jadi masuk ke poin C. Ataupun D, pengurangan atau penambahan elitas kendaraan, itu bisa jadi juga ini. E, tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan, juga bisa. Mempekerjakan awak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan atau tidak menggunakan tanda pengenalan perusahaan, juga bisa, tapi tidak menggunakan tarif yang berlaku. H, tidak mencetak besaran tarif pada tiket. 3, pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada 1 huruf B meliputi A, menggunakan kartu pengawasan ganda, B, mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggarannya, C, pelanggaran besaran tarif angkutan umum, D, belum melunasi iuran wajib pertanggungan kecelakaan, C, memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan, F, mengoperasikan kendaraan dengan tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda motor, buku uji, dan tanda motor. G, tidak memberikan surat keputusan izin penyelenggara dan atau kartu pengawasan setelah terjadi perubahan izin pelanggaran angkutan orang. H, mengerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku dan bukan merupakan pengemudi dari perusahaan yang bersangkutan. I, mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin pelanggaran yang dimiliki. J, tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu beristirahat bagi pengemudi. K, mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan. Nah, ini juga bisa jadi. I, L, tidak melakukan pembayaran denda administrasi atas denda pelanggaran ringan. Nah, tadi SP1, SP2 gitu kan. Nah, pelanggaran sebagaimana dalam pasal 102 diperoleh melalui A, hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor, B, hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya, C, laporan dari masyarakat, D, informasi dari media massa, E, laporan dari perusahaan angkutan umum. Nah, 2, laporan dari masyarakat sebagai masuk pada 1, C, memuat waktu dan tempat kejadian, B, jenis pelanggaran. C, identitas kendaraan, D, dan sampai F, identitas pelapor. Seperti itu. Nah, tentang izin pool ya, saya juga tadi survei beberapa saya peroleh tentang izin pool itu yang saya dapatkan informasinya itu
izin pool itu ini ada dasar hukumnya, kemudian persyaratannya apa aja, ada fotokopi KTP, PWP, STNK, buku uji, fotokopi dokumen lingkungan yang berlaku, fotokopi persetujuan hasil dapat lingkungan bila perlukan, fotokopi IMB. Prosedur. Nah, mohon mengajukan permohonan pematian 10.000 ke DPM ini yang ada di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke. Nah, untuk pengurusan izin pool tuh seperti ini, dia kurang lebih untuk izin poolnya saja. Nah, itu ada di, kalau biasanya di pelayanan satu atap ya. Nah, berarti ini melalui perbuk peraturan pemerintah daerah ya. Nah, izin poolnya sendiri. Tapi kalau izin trayeknya itu diatur oleh menteri, kalau dia di nasional atau akap, AKDP diatur oleh gubernur gitu. Oke. Oke, demikian tadi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, sharing terkait dengan penertiban pool kendaraan ya yang ada di Jalan Singmaraja dan di Jalan Jamil Ginting, Kota Medan. Ya, terima kasih. Kiranya informasinya dapat bermanfaat. Kalau ada yang mau komen, kita diskusi bisa nanti melalui komen ya yang ada di YouTube. Setelah nanti video ini saya upload di YouTube, nanti bisa kita diskusi melalui komennya saja. Baik, terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu di tema topik yang lain. Terima kasih.